Pemirsa Dalwa TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ahmad Rizky Mubarok di konten kebanggaan kita, yaitu hal ta'arif. Apakah kamu tahu? Tahu nggak tahu? Yang penting dijawab. Nah, sekarang kita mau menanyakan kepada masyarakat sekitar yang berhubungan dengan berkurban, yaitu pertanyaannya, apakah boleh kita berkurban dengan hewan yang cacat? Nah, tentunya pemirsa yang di rumah penasaran kan dengan jawaban masyarakat sekitar? Atau pemirsa yang di rumah ingin menjawab tapi takut salah? Jangan takut, karena nanti ada ustadz yang menjelaskannya. Oke, kita lanjut ke target yang pertama. Oke, alhamdulillah kita sudah menemukan target kita yang pertama ya, dengan Mas siapa, Mas? Hisam. Mas Hisam, Mas ya. Jadi ngomong-ngomong Mas ya, di sini ngapain Mas ya? Tunggu kiriman. Oh, nunggu kiriman Mas ya. Oh ya Mas. Jadi gini Mas, sekarang kita berada di bulan Idul Adha Mas ya. Jadi di sini saya mau menanyakan, kira-kira boleh nggak Mas berkurban dengan hewan yang cacat Mas? Gak boleh. Oh, nggak boleh. Kenapa Mas ya? Kalau boleh tahu alasannya? Gak tahu alasannya. Oh, nggak tahu alasannya Mas ya. Oh, jadi seperti itu guys, jawaban dari Mas Hisam ya. Dan kita lanjut target kita yang kedua. Ya, alhamdulillah kita sudah menemukan target kita yang kedua ya, dengan Mas siapa Mas? Mas Wanji. Mas Wanji. Ngomong Mas Panji. Mas Panji. Ngomong Masnya di sini ngapain Mas ya? Lagi ziarah sih Mas. Oh, ziarah ke makam Kiai Hamid. makam Kiai Hamid. Iya iya iya. Tadi sambil habis jemaah tadi. Oh iya iya, alhamdulillah Mas. Jadi gini Mas, sekarang kita berada di bulan Dzulhijjah atau Idul Adha Mas ya. Jadi di sini saya mau menanyakan, kira-kira boleh nggak kalau berkurban dengan hewan yang cacat Mas? Gak boleh Mas. Nggak boleh. Kenapa Mas ya alasannya? Ya karena kan di Fathul Qorib juga ada kan, kita boleh apa itu berkurban dengan hal yang cacat sama apa itu di Idul Adha di bulan Idul Adha berkurban dengan kambingnya atau maupun unta ataupun itu dengan hal yang cacat. Insya Allah ya Masnya ya. Kayaknya Masnya ini suka belajar kitab Mas ya. Ya biar ya kalau senggang ya belajar Mas. Alhamdulillah ya. Jadi itu jawaban dari Mas Panji ya Mas ya. Kita tunggu jawaban dari pemirsa target kita. Kita tunggu jawaban kita dari target yang ketiga. Kira-kira apa jawabannya ya? Makasih Mas G. Ya. Oke, kita sudah menemukan target kita yang ketiga ya, dengan Bapak siapa Pak? Riko Adi. Bapak Riko Adi. Ngomong bapaknya di sini ngapain Pak ya? Ngirim, Oh, ngirim anaknya Pak ya? bukan adik. Oh, ngirim adiknya ya Pak. Jadi sekarang kita berada di bulan Idul Adha atau dianjurkan untuk berkurban Pak ya. Nah, di sini saya ingin menanyakan, kira-kira boleh nggak Pak berkurban dengan hewan yang cacat Pak ya? Kayaknya gak boleh. Oh, nggak boleh Pak ya. Udah itu jawabannya Pak. Iya, Oh ya, jadi itu jawaban dari Mas siapa? Riko Adi. Mas Riko Adi. Jadi kata beliau tidak boleh. Nah, kira-kira jawaban yang sebenarnya seperti apa ya? Mari kita tanyakan kepada Ustadz. Pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita masih seputar berkurban ya, yang mana kita masih di dalam euforia ya, dalam suasana berkurban ya. Kalau emang sekarang masih sempet ya berkurban, semoga habis dengar ini, dengar penjelasannya bisa memahami, akhirnya semangat untuk melaksanakan kurbannya. Waktunya lama, 4 hari ya, tanggal 10, 11, 12, 13. Pertanyaan berikutnya mengenai yang nggak boleh ya. Kalau tadi kan yang ditanyakan hewan apa aja yang boleh ya. Sekarang yang nggak boleh. Yang nggak boleh berarti tetap hewan-hewannya tadi, dengan catatan tidak memiliki kriteria-kriteria yang akan kita sebutkan ya. Jadi hewan apa yang nggak boleh untuk disembelih? Kalau dari segala jenis-jenisnya ya, jenis-jenisnya tadi udah dijelaskan, jenis-jenisnya boleh ya. Yang betina Ustadz, perempuan boleh ya.
jantan betina boleh, yang penting nggak hamil. Kalau hamil ini pendapat yang muktamad itu nggak boleh. Ya, ada yang membolehkan tapi pendapat yang muktamad nggak boleh. Itu ada hikmahnya juga sendiri. Ya, kemungkinan daging yang hamil itu dagingnya itu nggak bagus karena dia dagingnya nutrisinya semuanya ke janinnya. Ya, jadi biasanya yang hamil ini dagingnya nggak begitu bagus. Ya, itu ada hikmahnya juga. Dan yang muktamad atau yang ulama nggak berbeda pendapat lagi, ya, hewan-hewan yang nggak boleh itu ada 4. Ya, arba'un la tajuzu fil adhahi. Ya, ada 4 kriteria. Ya, kalau ada di hewan kurban kita itu maka nggak boleh. Ya, la tujzi, nggak sah. Ya, nggak sah kurbannya ya. Apa aja itu? Pertama, al-awra bayyin awruha. Jadi yang sudah jelas buta permanen. Ya, jadi emang hewannya, kambingnya kayak atau sapinya atau untanya ini buta permanen, al-awra. Ini nggak boleh. Kenapa? Kalau dia buta permanen nanti dia mempengaruhi dari makannya dia nggak bisa nyari makanannya dia. Ya, balik lagi akhirnya nanti dia jadi kurus. Jadi sebenarnya semua ini kriterianya baliknya ke dagingnya si kurbannya tadi. Ya, daging hewan kurbannya ini nggak bagus. Kembali lagi ke situ semua. Ya, jadi yang pertama al-awra bayyin awruha. Jadi yang buta. Ya. Kemudian yang kedua wal maridah bayyin maruduha. Ya, yang punya penyakit jelas penyakitnya. Penyakitnya ini sampai bikin dia nggak mau makan, akhirnya kurus banget. Ya. Kemudian wal ajra al bayyin dil'uha. Wal jawra al bayyin dil'uha. Jadi yang pincang. Yang pincang. Ada salah satu kakinya yang pincang. Jadi sebenarnya kita memberikan kurban itu seperti memberikan mahar. Ya. Kita kalau memberikan mahar, memberikan ke calon yang akan dinikahi, itu pasti menyiapkan yang paling baik, yang terbaik. Ya. Nggak mungkin ngasih barang, ngasih ranjang, salah satu kakinya putus. Ya. Ngasih lemari nggak ada pintunya. Ya, ngasih kasur nggak ada busanya atau nggak ada kulitnya, nggak ada spraynya. Ya, jadi yang namanya orang ngasih mahar itu ngasih yang terbaik, yang terbagus, tanpa cacat. Nah, ini kalau masa kita ngasih mahar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berkurban ngasih yang ada pincangnya, ya, makanya ini nggak sah. Sebenarnya kembali ke dagingnya tadi, ya. Jadi dagingnya berkurang. Wal kasir alati latanko, dan yang kriteria yang keempat wal kasir alati latanko, yang kurus banget atau ada bagian tubuh yang terpotong. Ya, contohnya telinganya terpotong, ya. Itu tadi. Ya. Jadi atau dia punya penyakit sampai dia kurus banget, ini juga nggak boleh. Kalaupun ada, contohnya kita gambarkan udah nggak nemu lagi, ya, kambing yang kita punya memang ini, ya sudah, adanya yang buta contohnya, atau punyanya kambing dapatnya yang pincang, ya sudah, disembelih, dikurbankan, ya, jatuhnya pahalanya pahala sedekah, ya, jatuhnya pahala sedekah. Karena ini hukum tadi, kalau bahas hukum lagi, ini kurban itu sunnah kifayah. Ya. Kalau balik lagi ke tadi, contohnya kurban buat satu orang, ya, kurban buat satu keluarga. Apa boleh kurban buat satu keluarga?
Nabi, ada hadisnya, Nabi ketika berkurban, Allahumma taqabbal hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Nah, jadi Nabi berkurban untuk satu keluarga ini. Min Muhammad wa ali Muhammad. Berkurban untuk satu keluarga. Ya, boleh. Jadi ini sunnah kifayah. Kalau emang salah satu anggota keluarga sudah melaksanakan, maka yang lainnya gugur anjuran untuk melaksanakannya. Ya. Cuman lebih baik lagi setiap anggota keluarga memberikan kurban. Ya. Dan ini nggak ada yang berkurban harus tamyiz, harus balik, nggak ada. Bebas. Ya. Jadi itu yang modelnya kayak kelas ekonomi sama VIP. Yang kelas ekonomi ini yang berkurban satu untuk satu keluarga. Nah, yang VIP ini satu orang, ada bapak dia kurban sendiri, ada istrinya kurban sendiri, anaknya 3 kurban sendiri 3, ada 5 kurban. Nah, ini VIP nih tunggangannya. Nah, kembali lagi ke kriteria tadi yang tidak boleh dikurbankan, ya. Jadi kalau sudah ada 4 penyakit tersebut, 4 cacat tersebut, maka tidak sah kurbannya, tapi tetap mendapatkan, kalaupun punyanya itu, kurbankan saja, tapi dapat pahala sedekah. Ya, jatuhnya pahala sedekah, karena di hari tersebut memang kita sangat dianjurkan bersedekah. Kita tuh disuruh makan. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, kita disunahkan beramal soleh, diantaranya berpuasa. Kalau tanggal 10-nya ini kita disuruh makan, dianjurkan makan. Jadi kebalikannya dari Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sebelum sholat, sunah makan dulu, ya kan? Tapi kalau Idul Adha, sebelum sholat jangan makan dulu, tapi setelah sholat, nah itu, makan dah, yang banyak-banyak. Kalau dari daging kurbannya, untuk orang yang berkurban, disunahkan mencicipinya, disunahkan makan sekadar sunnah. Ya, nggak usah banyak-banyak. Jadi boleh memakan daging kurbannya sendiri, cuman dengan catatan tidak melebihi sepertiga, dan juga bukan kurban yang wajib. Kalau kurban wajib nggak boleh dia makan sedikit pun, jadi harus benar-benar dikasih ke fuqara wal masakin, harus benar-benar dibagikan. Ya, ada kurban wajib, ada, contohnya kurban nazar. Ya, dia nazar untuk berkurban di tahun ini, maka kurbannya kurban wajib, nah dia nggak boleh makan ini sedikit pun. Semuanya harus dikasih ke orang yang lain. Nah, itu tadi kembali ke bagian kurban tadi, ya, kriteria kurban yang nggak boleh. Jadi ada penyakit yang di situ masih boleh, cacat yang masih boleh. Di antaranya itu kalau hewan kurbannya itu dikebiri, ya, hewan kurbannya dikebiri, jadi alat vitalnya itu ada yang diambil, nah itu masih tidak apa-apa. Ya, ada juga kalau tanduk, nah ini masih khilaf. Ada yang memakruhkan kalau tanduknya mungkasir, terbelah atau terpecah, ya, atau tanduknya ini patah. Nah, ini ada khilaf, tapi ada yang membolehkannya. Ya, kenapa? Soalnya tidak mengurangi daging. Ya, jadi semuanya kembali cacat-cacat yang tidak dibolehkan ini kalau mengurangi daging dari hewan yang disembelih. Ya, kalau nggak mengurangi, mafi muskilah, nggak apa-apa. Nah, pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga keterangan-keterangan ini dapat memberikan faedah. Ya, kita dapat memahami beberapa hal yang berkaitan dengan kurban, ya, dapat bermanfaat, dapat dipahami, dan dapat diamalkan. Ya, masih banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita dapatkan di konten-konten Dalwa TV yang lain. Ya, tetap bersama kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, telah kita dengarkan pemaparan dari Ustadz tentang berkurban dengan hewan yang cacat. Semoga dengan pemaparan dari Ustadz itu bermanfaat bagi kita semua. Nah, cukup sekian di episode kali ini, dan bertemu kembali di episode berikutnya. Saya Ahmad Rizky Mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.